Di belakang kita sudah ada salah satu mobil yang paling dinanti kehadirannya di Indonesia International Motor Show 2016, Toyota Sienta. Perlu Anda ketahui, model yang masuk ke Indonesia ini adalah generasi kedua dan diperkenalkan di Jepang pada bulan Juli 2015 lalu. Menurut PT TAM sendiri, Toyota Sienta ini akan mendapatkan beberapa penyesuaian agar lebih cocok digunakan di Indonesia. Seperti apa first impression dari mobil ini? Ikuti kami. Oke, kita mulai dari bagian mukanya. Muka dari Toyota Sienta ini banyak yang bilang agak sedikit aneh di pinggir-pinggirannya ini karena ada hitam-hitamnya ini. Nah, oh ya saya lupa bilang bahwa ini adalah tipe tertinggi atau tipe Q. Jadi dia ada 4 tipe, E, G, V, dan Q. Dan ini adalah tipe tertingginya yang sudah mendapatkan lampu proyektor dengan auto leveling. Dari samping, Anda akan melihat bahwa dia menggunakan velg berukuran 16 inci dengan ban Bridgestone, dan untuk bagian depan serta belakangnya, dia sudah menggunakan rem cakram. Di bagian belakang, Anda akan menjumpai perbedaan bagian lampunya. Untuk di tipe Q ini, lampunya menurut saya lebih bagus daripada tipe-tipe di bawahnya yang sedikit membulat. Desainnya juga agak sedikit aneh kalau menurut saya, dan sini dia lebih cantik. Untuk mesinnya, Toyota Sienta ini menggunakan mesin berkode 2 NRFE, jadi bukan mesin RNR seperti yang diperkirakan beberapa waktu lalu. Nah, mesin ini dirakit secara lokal di Karawang. Dan untuk tenaganya dia mencapai 107 horsepower dengan kapasitas mesin 1500 cc. Untuk urusan keamanan, Toyota Sienta juga sudah dibekali dengan sistem pengereman dengan ABS, EBD, dan BA. Selain itu, Sienta juga sudah memiliki Vehicle Stability Control atau VSC, dan di bagian interiornya sudah terdapat perangkat keamanan untuk anak-anak yaitu jok dengan ISOFIX. Nah, untuk di tipe Q ini, Sienta juga dilengkapi dengan Hill Start Assist. Ini sekarang kita sudah berada di dalam kabin dari Toyota Sienta untuk tipe Q, sekaligus tipe tertingginya ya. Bisa dibilang desain interiornya memang lebih mewah daripada tipe-tipe di bawahnya. Namun tetap saja kalau Anda lihat, dia masih menggunakan material keras, plastik ya standar lah ya seperti ini, dengan jahitan bohong-bohongan seperti pada All New Yaris. Tapi ya apa sih yang bisa diharapkan dari mobil dengan harga di bawah 300 juta? Sudah pasti biasanya built-in materialnya ya seperti ini, mau bagaimana lagi kan? Man, untuk di lingkar kemudinya ini terlihat kokoh, walaupun agak sedikit aneh sih menurut saya, tapi ya masih terlihat kokoh tetepan. Dan dia ada audio switch steering dan pengaturan untuk meter clusternya. Oke, di joknya sendiri dia cukup nyaman walaupun tipis, dan ada side supportnya yang cukup membantu. Oh ya, dia juga ada head adjusternya, cuman manual ya, jadi kita masih sedikit mompa-mompa gini kalau mau naik turun. Oke, di sini, dan dia sudah pakai engine startupnya, start stop button model tekan gini, tidak pakai kunci. Dan di tipe tertinggi ini, untuk membuka pintu pada bagian row kedua, dia sudah menggunakan power door di kanan kirinya. Karena untuk tipe G misalkan, walaupun dia sudah ada power door, tapi hanya di sebelah kiri saja, dan sebelah kanannya masih manual. Dan untuk tipe E, dia malah dua-duanya masih manual. Untuk head unitnya, dia menggunakan layar sentuh berukuran 7 inci. Dan di sini sudah AC-nya model digital gini ya. Apa lagi? Oh, ini. Glove box-nya ada 2. Di sini sama di sini. Cuman yang di sini kok kayaknya agak sedikit tahu sendirilah ya. Oke. Nah, untuk transmisinya, dia yang di tipe Q ini adalah CVT dengan 7 percepatan. Letak personelnya di konsol tengah, tidak seperti Honda Freed misalkan yang ada di daerah-daerah dashboardnya. Oke. Mungkin itu untuk di bagian depannya. Sekarang coba kita cek di row keduanya, karena ada beberapa hal menarik di row kedua maupun row ketiganya. Mari kita cek ke belakang.
Oke, menutupnya agak sedikit lama, ya wajar lah ya. Power sliding door. Oke, nah ini di row kedua, ini adalah pengaturan paling mentoknya. Jadi yang kursi row kedua saya tarik paling maju dan jok pengemudi saya tarik paling belakang. Kira-kira seginilah legroomnya. Kalau headroomnya sih masih luas. Walaupun orang setinggi saya 175 cm ke atas, dia masih ada sisa cukup lapang. Coba kita majukan bagian depan. Minta tolong dong. Oke. Nah, ini kalau saya tarik mundur, kira-kira segini kelapangannya untuk di row bagian kedua. Bedanya dengan Honda Freed adalah Toyota Sienna ini tidak menggunakan captain seat. Jadi konfigurasinya di row kedua dia 3 penumpang, dan di row ketiga 2 penumpang, total 7 penumpang. Oke, untuk di row kedua sendiri joknya masih cukup nyaman, walaupun saya agak kurang suka dengan desain ininya, headrestnya yang agak aneh lah pokoknya menurut saya. Terus dia walaupun sebenarnya ini tidak terlalu tebal, tapi masih nyaman. Berbeda dengan di row ketiga. Coba kita cek seperti apa posisi duduk dan jok di row ketiga. Dia one touch tumble, jadi gampang, enak. Oke, kita pindah ke belakang. Wow, belum dimajuin. Oke, seperti saya bilang tadi, kita masih ada sedikit kejutan yang kurang mengenakan di row ketiganya. Tarik dulu. Nah, kalau Anda lihat, ini kursi di baris ketiganya itu tipis sekali. Kalau Anda tekan, dia ini langsung ke rangka, jadi besi, langsung besi di sini. Tapi ya karena mungkin di bagian belakang jarang dipakai ataupun hanya untuk anak-anak mungkin, jadi makanya tidak terlalu diperhatikan kenyamanannya. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, lalu bagaimana membuat bagasi dari Toyota Sienna ini lebih lapang? Toyota harus saya akui mempunyai pengaturan yang cukup baik untuk pelipatan di kursi ketiga ini. Sekarang kita coba ya, kita buka dulu bagasinya dari belakang. Nah, untuk bagasi dari Toyota Sienna, kita lipat dulu row ketiganya ini, kursi di row ketiganya. Cara pelipatannya cukup unik, karena kita bisa menaruh jok ketiga ini di bawah jok di barisan keduanya. Yep. Nah, terus ada celah kosong di situ kan. Nah, Toyota memberikan tray cover di sini. Jadi begitu kursi dilipat semua, Anda bisa menutupnya seperti ini, tutup di tengah. Maka dia bagian yang berlubang tadi akan hilang. Ya sebenarnya bagus, cuman kenapa harus ada terpisah seperti ini ya? Jadi kesannya kalau misalkan ini hilang kan bolong jadinya. Ya bolehlah, tapi setidaknya pelipatannya tidak menyamping seperti di Innova misalkan. Oke. Nah, kalau ini semua dilipat, maka Toyota Sienna mempunyai kapasitas bagasi yang bahkan katanya bisa untuk menaruh sebuah sepeda. Oke, itu tadi first impression kita mengenai Toyota Sienna. Ikuti terus jalan-jalan kami di IEMS 2016 kali ini.